Pemirsa Intens Investigasi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah cinta Amarzoni dan sang kekasih Dr. Camelia? Mengapa permintaan mengejutkan berupa surat nikah justru muncul di tengah jalannya persidangan? Apakah ini bentuk keputusasaan atau justru tanda bahwa Amar ingin mengikat sang kekasih sebelum hukuman dijatuhkan? Apa maksud tersembunyi di balik ucapan Ustadz Dery Sulaiman yang menyebut akan adanya rencana pernikahan di dalam penjara Nusa Kambangan? Benarkah Amar dan Camelia tengah mempersiapkan pernikahan di balik jeruji besi? Di tengah tanda tanya besar itu, seperti apa ahli tarot Denny Darko yang juga turut meneropong hubungan Amar dan Dr. Camelia? Benarkah hubungan mereka ditakdirkan sampai ke pelaminan? Apakah benar energi cinta sang dokter terlihat begitu kuat, bahkan lebih kuat dari badai kasus narkoba yang menjerat Amar? Dan bagaimana dengan kondisi batin Amarzoni di Nusa Kambangan? Apakah ia benar-benar sedang berada di titik paling gelap dalam hidupnya? Dan seberapa besar peran Dr. Camelia hingga tarot menggambarkan dirinya sebagai sosok yang bertahan, berkorban, dan mencintai tanpa syarat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan kisah asmara Amarzoni dan sang kekasih, Dr. Camelia, kembali menyita perhatian publik, terutama setelah momen mengejutkan ketika Amar tiba-tiba meminta surat nikah kepada kekasihnya di tengah jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Melihat polemik yang terus bergulir, ahli tarot Denny Darko pun mencoba meneropong masa depan hubungan keduanya. Dari pembacaan kartu tarotnya, Denny Darko melihat adanya energi kuat yang mengarah pada keseriusan, bahkan tak menutup kemungkinan bahwa kisah cinta Amarzoni dan Dr. Camelia justru akan berlabuh di pelaminan di tengah badai persoalan yang kini masih mereka hadapi. Yang ada di benak Dr. Camelia ini adalah Amarzoni yang tayang di sinetron setiap harinya dulu itu, yang masih belum akhirnya terlibat kasus yang akhirnya memenjarakannya ini. Masih Amarzoni yang digandrungi oleh wanita-wanita yang saya yakin juga masih ada yang menggandrungi ya. Dan mengingat bahwa Dr. Camelia pun mengakui bahwa dia dulu adalah salah satu fans dari Amarzoni. Saya pikir Dr. Camelia ini sedang romancing imagery atau citra yang ada di kepalanya tentang si Amarzoni ini tadi. Sehingga kenyataan yang sebenarnya dari Amarzoni yang saat ini terjadi itu dinafikannya, tidak dipedulikannya. Dan di bayangannya Amarzoni ini bukanlah Amarzoni yang sedang mendekam di tahanan karena kasus narkoba dan ketergantungannya. Saya pikir seperti itu. Itulah yang membuat dokter cantik ini rela menanti. Padahal sejatinya kalau dia mau, banyak pria di luar sana yang lebih jelas masa depannya, ada untuk bisa dipeluk dan juga disayangi setiap hari. Tapi dia tetap memilih Amarzoni. Saya pikir ya Dr. Camelia nggak akan mungkin akan jadian sama Amarzoni kalau Amarzoni ini tidak dalam kondisi yang sekarang ini. Bukan artinya saya mengecilkan salah satu dari mereka berdua, tapi ini kondisi yang sama-sama akhirnya dipertemukan. Dr. Camelia bukan seorang pesinetron, Amarzoni juga saat itu menikah dengan Iris Bella, dan ya mustahil akan terus tiba-tiba memiliki hubungan. Tapi saat terus kemudian Amarzoni itu terpuruk, semua orang meninggalkan, satu-satunya orang wanita yang terus kemudian mau setia menemani, ya akhirnya ya dia ini tadi. Dan Amarzoni pun juga akhirnya juga nggak, ya kalau saya bilang nggak punya pilihan bukan artinya Dr. Camelia ini nggak pantas, tapi itulah yang membuat mereka akhirnya berjumpa. Dengan Dr. Camelia ini sepertinya Amarzoni memiliki harap, semangat. Bahkan saya melihat pernikahan ini mungkin saja ada, bahkan bisa saja pernikahan ini akan ada di balik jeruji. Saya kira Dr. Camelia kalau sekarang ini dilamar, dia pasti akan say yes, I do.
Nah, tapi pertanyaannya adalah Amar Zoni ini akan siap atau tidak? Hal ini, menurut Denny Darko, bisa terjadi karena dari kartu tarot yang ia buka terlihat jelas betapa tulusnya cinta sang dokter kepada Amar Zoni. Ada energi pengorbanan, keteguhan, dan dukungan tanpa syarat yang terpancar kuat, seolah menunjukkan bahwa Dr. Camelia benar-benar berdiri untuk Amar di masa paling terpuruk dalam hidupnya. Dari ketulusan itulah, Denny Darko meyakini peluang hubungan mereka melangkah ke jenjang pernikahan bukanlah hal yang mustahil, bahkan bisa terjadi lebih cepat dari dugaan banyak orang. Wanita itu kalau sudah memiliki perasaan, mereka ini pasti akan keras kepala. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan itu malah akan semakin mendekatkannya. Semakin keras kepala lagi, punya teori apapun untuk mempertahankan apa yang dia rasa ini benar. Dan saat ini terjadi ya sudah, dia menutup semua kemungkinan yang lain, kacamata kuda, dan berusaha untuk percaya dengan apapun itu. Makanya saya katakan, ini sesuatu yang selalu terjadi. Sindrom seorang wanita mencintai seorang bad boy. Endingnya ya nggak akan pernah mungkin dia sembuh, karena kesembuhan itu munculnya dari dirinya sendiri. Nah, kalau tadi dikatakan ini menyembuhkan ya jelas, tapi apakah mungkin akan berhasil? Saya pikir bukan karena dia saja, harus ada kemunculan. Makanya saya katakan ini dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan oleh Amar Zoni, tapi dimanfaatkan oleh kecanduannya ini tadi. Dan selain meneropong hubungan asmara mereka saat ini maupun ke depannya, Denny Darko juga melihat sebuah gambaran lain yang cukup kelam. Melalui kartu tarotnya, ia membaca bahwa kondisi batin Amar Zoni sedang berada pada titik terpuruk, terutama setelah dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan. Aura kesedihan, kekecewaan, dan tekanan mental yang berat terlihat menyelimuti dirinya. Perpindahan itu disebut menjadi pukulan besar bagi Amar, yang membuat perjuangannya terasa semakin berat, sekaligus menjadi ujian yang semakin memperlihatkan seberapa besar cinta sang kekasih dalam mendampingi dirinya. Di kepalanya dia pasti menyesal, apalagi dia nggak pernah akan bisa memeluk anaknya lagi. Istri dan anaknya sekarang berbahagia dengan pria lain. Coba, hal terburuk apa dari seorang pria yang akan mungkin bisa terjadi? Kehilangan semuanya. Tapi kembali, tubuhnya ini kalau tidak disembuhkan, ketakutannya adalah terus akan menagih. Dan saat seorang kecanduan ini langsung dijebloskan ke tahanan tanpa ada proses yang akan bisa memulihkannya, ini adalah sesuatu yang hanya akan memperparah kondisinya. Meninggalkan Denny Darko yang meramal melalui kartu tarotnya bahwa kisah cinta Amar Zoni dan Dr. Camelia akan berlabuh di pelaminan di tengah badai persoalan. Lantas, seperti apa juga Amar Zoni yang secara tiba-tiba meminta surat nikah kepada sang kekasih saat sidang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu? Seperti diketahui bahwa pada sidang beragendakan eksepsi yang digelar pada 13 November 2025 lalu secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang sempat terjadi ketegangan, di mana Amar Zoni meminta kepada majelis hakim agar dirinya dihadirkan langsung di ruang sidang untuk sidang berikutnya. Namun, hal mengejutkan lainnya juga terjadi usai persidangan. Di balik ruang pengadilan, Amar Zoni dan para terdakwa lainnya tampak diizinkan berbicara dengan keluarga melalui sambungan video call. Dan di sanalah momen penuh haru sekaligus romantis itu terjadi. Ketika sang kekasih Dr. Camelia menanyakan kabar Amar. Dengan suara bergetar, Amar menjawab lembut dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan surat nikah. Kalimat yang seketika membuat Dr. Camelia terkejut dan tersipu malu. Dan inilah momen menggetarkan hati saat cinta dan kesetiaan tetap berbicara meski terpisah oleh jeruji besi dan waktu. Ya. Amar. Halo. Halo ya. Ya, ini dokter Lia nih.
Usai keluar dari ruang sidang dan bertatap muka dengan para awak media, Dr. Carmila pun angkat bicara terkait keinginan Amarzoni yang ingin segera menikahinya. Dengan nada tegas, sang dokter menjelaskan bahwa tujuan Amar ingin menikah adalah agar ia dapat lebih mudah menghubungi dan mendampingi Amar dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang dihadapinya. Ia menambahkan, jika kelak sudah menjadi istri, komunikasi mereka diharapkan bisa berjalan lebih lancar, sehingga Dr. Carmila bisa menyampaikan pesan-pesan Amar ke pihak-pihak di luar lapas dengan lebih efektif. Oh enggak, emang dari sebelum ke NK juga dia udah ngomong Ustadz Dery, enggak, saya punya keluarga, ingat lagi loh, saya punya keluarga papa saya juga bukan keluarga biasa ya, maaf ya gitu, saya punya pesantren, dia pendakwah gitu, jadi nggak bisa gitu, cuman emang mungkin maksudnya nikah tuh sebelum keluar mungkin ya ini buat ngurus administrasi, karena kan adik-adiknya tuh laki-laki dan dia kerja gitu syuting, jadi kayak ngurus kakak aja udah 2 hari saya minta, baru tadi pagi diminta gitu, jadi itulah yang membuat agak-agak lama cuma kayak gitu doang gitu. Tapi so far adiknya support banget kayak gitu. Jadi emang Bang Amar emang sangat percayanya sama aku, karena kan emang udah lama kan, 1 tahun aku ngurusin dia loh gitu. Jadi kalau Bang Amar keluar udah kalau dilamar udah siap menerima ya? Ya udahlah, kalau itu urusan, balik lagi urusan jodoh, ini udah bukan urusan jodoh lagi tapi urusan pri kemanusiaan ya kan. Menepikan Amarzoni yang secara tiba-tiba meminta surat nikah kepada sang kekasih saat sidang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas seperti apa pula Ustadz Dery Sulaiman yang menyebut bahwa akan ada rencana Amar dan sang kekasih menikah di penjara Nusa Kambangan? Benarkah akan terjadi? Usai Amarzoni membuat publik geger yang meminta surat nikah kepada sang kekasih, Dr. Camelia, kini muncul respons mengejutkan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery melihat sendiri bagaimana Amar dan Dr. Camelia sudah saling sayang, saling cinta, saling rindu, dan saling support. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuannya. Menurut Ustadz Dery, sudah ada rencana bahwa akan ada pernikahan antara Amarzoni dan Dr. Camelia. Dan jika Amar masih berada di Nusa Kambangan pada hari itu, kemungkinan akad nikah mereka akan digelar langsung di dalam penjara tersebut. Lantas, akankah cinta Amar dan Dr. Camelia benar-benar berlabuh di pelaminan meski terhalang jeruji besi? Masya Allah ya, jodoh memang rahasia Allah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan Dr. Camelia dengan Amarzoni memang berjodoh. Mereka udah saling cinta, saling sayang, saling support, sudah saling rindu ya. Manggilannya udah manggil satu sama lain sudah sayang. Memang tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai selain pernikahan. Kalau nggak nanti maksiat, meskipun maksiat itu pikiran, hati dan sebagainya. Dan kebetulan barusan WA Dr. Camelia, di mana dok? Dia bilang lagi di klinik kecantikan. Loh, mau ijab kabul, ketawa aja. Mudah-mudahan lah ya. Saya nggak tahu kalau ijab kabulnya di mana, nikahnya di mana. Yang jelas Dr. Camelia dia berhak atas dirinya, dia seorang janda ya, orang tuanya, ayahnya itu tidak bisa melarang, tidak bisa menyuruh dia menikah. Dan perlu diketahui Dr. Camelia ini punya ayah seorang ulama ya, seorang kiai yang cukup kondang di Jakarta. Jadi mungkin ayahnya mau kalau menikah ya jangan silent, mesti resmi ya. Mudah-mudahan dapat restu dari orang tua dan mereka menikah dengan cara yang baik secara agama dan secara negara. Itu kalau Amar lagi masih di Nusa Kambangan, tentu pernikahan itu akan dilangsungkan di sana mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya sebagai sahabatnya Amar ataupun orang yang tiba-tiba terlibat dalam urusan ini karena dikirimin surat, saya cuma bisa berdoa dan berharap semoga Amar dan Dr. Camelia bahagia dunia akhirat, hubungan percintaannya halal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.